Ya, hari ini kita akan melanjutkan kembali kuliah online kita, masih terkait dengan pengantar ekonomi di pembahasan mikroekonomi, yaitu terkait dengan pasar dan jenis-jenisnya. Sebelumnya kita telah membahas tentang pengantar ekonomi, terus jenis-jenis kebutuhan, terus subtema berikutnya itu pasar, yang dimana semua barang-barang ekonomi dan kebutuhan itu dilaksanakan di suatu yang dinamakan pasar, baik pasar secara pengertian secara real atau secara semu. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas definisi, pembagian pasar, pemasaranan ikan, pasar bebas, efisiensi dan intervensi pemerintah. Ya, pasar. Pengertiannya pasar itu apa? Pasar adalah lembaga utama untuk mengkoordinasikan pemecahan masalah ekonomi. Ya, dalam artian yaitu interaksi antara permintaan yaitu konsumen dengan penawaran atau dari penjual akan menentukan titik equilibrium atau keseimbangan antara penawaran dan permintaan atau harga pasar. Jadi secara ringkas, pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Ya, kesejahteraan ekonomi tercapai pada kondisi equilibrium atau harga pasar atau harga yang diinginkan atau ditetapkan oleh konsumen dan disetujui oleh produsen atau penjual. Ini contoh dari equilibrium antara permintaan dan penawaran menghasilkan harga keseimbangan. Di sini. Price and quantity optimum yaitu penjual banyak, semua berdagang kondisinya. Pembeli banyak, semua memiliki daya beli dan margin keuntungan menuju nol. Perputaran bisnis berlangsung cepat dan ekonomi bergerak terus. Ini adalah kondisi dari grafik atau kurva yang terdapat pada slide ini. Ya, jenis pasar secara umum dibagi menjadi 4, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Ya, pertama pasar persaingan sempurna. Suatu pasar atau struktur pasar yang mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Artinya kekuatan penjual dan pembeli sangat berpengaruh terhadap penentuan harga. Ciri-cirinya, banyak penjual dan pembeli sudah pasti, barang dihasilkan serupa atau homogen, bukan heterogen, dan penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Penjual dan pembeli tidak bisa menentukan harga, dan informasi yang sama didapatkan oleh penjual dan pembeli dan efisien dalam penggunaan faktor produksi. Kebaikan dan kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Kebaikannya yaitu maksimalisasi efisiensi, produktif dan alokatif, kebebasan bertindak dan memilih. Kelemahannya tidak mendorong inovasi, menimbulkan ongkos sosial dan perusakan lingkungan, membatasi pilihan konsumen, efisiensi penggunaan faktor produksi, cenderung tidak memetakan distribusi pendapatan. Kenapa terjadi kelemahan ini? Karena tidak adanya intervensi pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Apa itu intervensi akan kita bahas nanti di akhir pembahasan dari slide ini. Selanjutnya yang kedua itu pasar monopoli, yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu supplier atau produsen atau penjual, dan supplier ini menghasilkan barang yang tidak secara dekat mempunyai pengganti atau ya bisa dikatakan tidak memiliki barang substitusi. Contohnya seperti PDAM, perusahaan daerah air minum, memproduksi air minum. Swasta mungkin akan terlalu ongkos yang besar untuk bisa memproduksi air minum yang dialirkan ke seluruh rumah tangga. Termasuk juga PLN, perusahaan listrik negara. Jarang ada swasta yang bisa mampu menghasilkan listrik untuk bisa meratakan ke seluruh daerah. Ciri-cirinya yaitu merupakan industri satu firm atau satu supplier, tidak mempunyai substitusi yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke pasar, tidak dapat menentukan harga karena mereka perusahaan monopoli, mereka bebas menentukan harga. Jadi si penjual ini sebagai price setter dan si pembeli sebagai price taker. Dan promosi iklan kurang diperlukan karena semua orang butuh produk mereka. Faktor penyebab monopoli yaitu firma monopoli mempunyai satu sumber daya tertentu yang unik seperti tadi listrik atau Pertamina.
Firma monopoli dapat menikmati skala ekonomi dalam kegiatannya dan kebijakan atau keputusan pemerintah yang memberikan hak monopoli kepada firma tertentu. Seperti PLN, Pertamina, perusahaan air minum itu merupakan ditunjuk oleh pemerintah atau bahkan itu memiliki atau perusahaan milik pemerintah sendiri. Pasar persaingan monopolistik yaitu merupakan bentuk pasar antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Ciri-cirinya tidak banyak penjual atau terdapat banyak penjual, barang sama dengan corak berbeda, penjual memiliki sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga, masuk ke dalam pasar industri relatif mudah, dan persaingan promosi melalui iklan sangat aktif. Contohnya pasar komputer, pasar handphone, pasar elektronik, pasar sayur mayur, atau produk-produk deterjen atau odol gigi itu termasuk ke persaingan monopolistik. Hanya ada beberapa penjual. Tujuan perusahaan beriklan yaitu memberikan penerangan kepada konsumen tentang barang yang diproduksi, menerangkan bahwa barang yang dihasilkan merupakan barang yang sangat bagus dan memelihara hubungan dengan konsumen. Kebaikan dan kelemahan iklan yaitu dalam suatu pasar tentu dibutuhkan iklan. Kebaikannya yaitu membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik, menggalakkan kegiatan memperbaiki mutu barang, membantu membiayai perusahaan terkait dunia iklan, dan memelihara hubungan baik dengan konsumen. Kelemahannya yaitu promosi secara iklan ialah suatu menghamburkan biaya karena tidak selalu memberikan informasi yang benar. Iklan bukanlah merupakan suatu cara efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Iklan dapat menjadi penghambat supplier baru untuk masuk ke dalam pasar. Selanjutnya yang terakhir yaitu pasar oligopoli, yaitu sekelompok perusahaan besar yang menguasai pasar produk yang sejenis. Ciri-cirinya barang yang sama, mutual interdependensi, dan jumlah penjual sedikit. Contoh, bola, soft drink, minyak, perusahaan sepeda motor, perusahaan semen, itu merupakan salah satu contoh dari pasar oligopoli. Ketika satu perusahaan menaikkan harga atau menurunkan harga terhadap suatu produk, misalnya sepeda motor matic, maka perusahaan lain juga akan mengikuti, menyesuaikan dengan harga pasar, sehingga persaingannya antara produsen-produsen itu saja. Ini adalah kurva equilibrium dari beberapa jenis pasar seperti monopoli, oligopoli, monopolistik, dan perfect competition atau pasar persaingan sempurna, menghasilkan titik equilibrium yang berbeda pula. Ya, mekanisme pasar menunjukkan interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan jumlah barang yang akan dijual atau dibeli pada berbagai tingkat harga. Ya, kondisi ideal untuk menjawab pertanyaan barang apa yang akan diproduksi. Di negara-negara maju, hal ini terbukti efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya, kebaikan mekanisme pasar yaitu memberikan informasi yang lebih tepat, merangsang pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka, merangsang untuk memperoleh keahlian modern, menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien, dan memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ya, kebaikan ekonomi pasar bebas yaitu faktor produksi akan dipergunakan secara efisien, kegiatan-kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan secara efisien, pertumbuhan ekonomi yang teguh dapat diwujudkan, dan pelaku kegiatan ekonomi diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Keburukan mekanisme pasar yaitu kebebasan yang tidak terbatas, kegiatan ekonomi sangat sulit dan tidak stabil, timbulnya kekuatan monopoli yang merugikan dan tidak dapat menjamin efisiensi akibat tidak memperhatikan sektor publik, dan memacu atau memicu eksternalitas yang merugikan akibat penggunaan faktor produksi yang berlebihan. Ya, efisiensi, apa itu? Efisiensi terbagi dua, yaitu efisiensi alokatif dan produktif. Efisiensi alokatif yaitu tingkat kinerja alokasi sumber daya yang berbagai kegiatan ekonomi. Hal ini tercapai pada kondisi harga atau biaya marginal. Efisiensi produktif yaitu tingkat kinerja produksi yang mempergunakan biaya produksi paling rendah. Selanjutnya dalam pasar itu diperlukan intervensi pemerintah. Apa fungsi dan tujuannya? Yaitu menjamin kesamaan hak individual tetap terwujud dan menghindarkan penindasan ekonomi, menjaga perekonomian agar tetap tumbuh dan berkembang secara teratur dan stabil, mengawasi kegiatan perusahaan besar agar tidak melakukan monopoli,
menyediakan public good atau fasilitas atau barang publik, dan mengawasi eksternalitas ekonomi atau dikurangi atau dihindarkan. Ya, intervensi pemerintah terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu contohnya itu membuat peraturan atau regulasi, menjalankan kebijakan moneter dan fiskal, dan secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi untuk maksimalisasi keuntungan sosial, contohnya kereta api, listrik, telepon, jasa pos, dan lain-lain. Dan itulah pembahasan kita terkait dengan pasar dan jenis-jenis pasar. Juga ada tambahan sedikit terkait dengan iklan, efisiensi, serta intervensi dari pemerintah. Semoga materi yang singkat ini yang telah kita berikan ini bermanfaat bagi kalian yang akan mengikuti atau sudah mulai mengikuti kuliah online dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya.